Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Denny Wirawan dengan NIM 2009036037. Pada video kali ini saya akan menjelaskan proses pengerjaan soal latihan 1. Nah, berikut soalnya. Baik, pertama-tama untuk membuat gambar ini, langkah pertama yang kita lakukan adalah untuk membuat lingkaran pada gambar ini menggunakan center diameter. Baik, di sini untuk lingkaran yang paling kecil memiliki diameter 35. Kemudian kita buat lingkaran selanjutnya menggunakan center lingkaran sebelumnya dengan radius 40. Kemudian membuat lingkaran yang terakhir sama menggunakan center diameter, menggunakan center yang sama, namun dengan radius 60. Nah, jika sudah, langkah selanjutnya adalah membuat garis penghubung antara lingkaran ini dengan bidang ini. Sebut saja bidang ini adalah kaki dari gambar ini. Oke, yang pertama kita harus membuat fillet pada kedua sisi bagian ini. Yang pertama saya di sini menggunakan fungsi ray. Nah, baik, kita aktifkan ortonya. Nah, di sini untuk menentukan titik awal dari ray tersebut, kita harus mengaktifkan atau menggunakan kuadrat dari lingkaran tersebut. Nah, seperti ini pada sisi lingkaran yang besar. Terus kita arahkan ke bawah, terus kita escape, kemudian menggunakan ray lagi pada bagian sebelah kiri. Nah, kita gunakan lagi ray pada bagian sini. Kenapa? Oke, baik. Di sini bagian ini sejajar dengan ini, garis lurus. Maka dia ini akan bersinggungan dengan garis ini. Nah, di sini fungsinya hanya membuat untuk garis bantu membuat fillet saja. Jadi nanti ketika udah jadi filletnya akan dihapus. Baik, udah membuat semua sisinya agar simetris. Kemudian kita menggunakan fungsi fillet. Nah, untuk menggunakan fungsi fillet kita masukkan radiusnya. Untuk radiusnya sendiri pada soal diketahui 10. Kemudian enter. Dan kita tentukan garis mana yang akan dibuat fillet. Nah, seperti ini. Cara yang sama pada sisi selanjutnya. Nah, seperti ini. Kemudian kita hapus saja langsung ray garis yang ini. Nah, jika sudah, kita lanjut untuk membuat bagian kaki dari gambar ini. Di mana kita menggunakan fungsi line, menggunakan endpoint dari fillet yang sebelumnya kita buat. Kemudian kita tarik ke arah samping sepanjang 40. Kemudian ke bawah sepanjang 20. Kenapa 20? Di sini untuk tinggi pada bagian ini itu 15 ditambah dengan chamfer. Nanti kita akan membuat chamfer untuk angka selanjutnya. Chamfernya panjangnya 5, jadi totalnya ke bawah itu 20 atau tingginya 20. Kemudian ke kiri ke arah dalam sama seperti yang atas, panjangnya 40. Kemudian ke atas panjangnya 5. Ke kiri di sini total panjang gambar ini 160, di mana masing-masing kaki ini memiliki panjang 40. 40 kali 2 berarti 160 kurang 80, akhirnya 80, berarti ke samping 80. Enter. Ke bawah juga sama. 5. Untuk sisi kanan dan kiri simetris, jadi langkahnya sama untuk ukuran panjangnya. Nah, baik, jika sudah, langkah selanjutnya kita membuat chamfer.
fillet dulu, fillet pada bagian sini. Oke, kita masukkan dulu radiusnya. Radiusnya pada soal diketahui 3. Langsung saja buat fillet. Nah, kemudian kita membuat chamfer pada bagian ini, pada sisi ujung samping gambar ini. Oke, kita buat dulu. Kita masukkan distance-nya masing-masing 5. Kemudian enter. Terus tentukan garis mana yang mau dibuat chamfer. Langkah yang sama kita lakukan pada sisi samping. Kemudian kita buat garis ini, garis diagonal. Caranya seperti ini. Langkah pertama kita buat garis bantu sejajar dengan kuadran. Kita tarik ke arah samping sepanjang 25. Kemudian enter. Lalu kita tarik ke bawah panjang 20 hingga tegak lurus dengan garis ini. Nah, kemudian kita tarik garis ke arah titik awal kita membuat garis bantu tersebut. Seperti ini. Atau pada kuadran lingkaran. Nah, jika sudah kita lakukan langkah yang sama pada sisi sebelahnya, jika sudah kita tinggal hapus garis bantunya. Nah, jadi ini sesuai sama soal. Terus kemudian kita buat bidang ini merupakan volume dari lubang atau benda pada sisi dalam benda ini. Jadi kita membuatnya dulu menggunakan rectangle karena bendanya menyerupai bidang persegi panjang. Jadi kita buat di luar. Untuk yang atas di sini panjangnya diketahui radiusnya dengan diameter 15, berarti kita panjangnya 15. Terus tingginya 5 atau lebarnya 5. Nah, terus kita buat lagi menggunakan rectangle pada sisi bagian bawah dengan panjang 9 dan lebar 15. Jika sudah kita gabungkan, terus kita pindahkan ke sisi bagian benda tersebut. Nah, dari midpoint dari benda ini, dari ujung bidang yang besar ini, kita geser ke arah kiri sepanjang 15. Nah, jika sudah seperti ini, udah sama seperti soal. Baik, langkah selanjutnya kita buat garis arsir. Namun kita buat dulu spline atau garis yang membentuk kurva pada bagian ini.
Jadi yang pertama kita aktifkan dulu fungsi spline, yaitu spline fit. Nah, di mana kita tentukan dulu garis mana yang akan kita pilih untuk menjadi titik awal dari garis tersebut. Nah, seperti ini. Dan enter untuk keluar dari perintahnya. Nah, jika sudah, ini merupakan batas dari arsir yang dari gambar yang saya buat. Kemudian langkah selanjutnya kita membuat garis atau arsir menggunakan fungsi hatch. Nah, jika aktif maka kita akan dibawa kepada menu hatch creation, di mana kita memilih arsir pada jenis ANSI 31. Nah, untuk ukurannya sendiri di sini saya mengubahnya menjadi 0,4. Nah, jika sudah kita kecilkan dulu di sini. Oh, maaf, ini ada kesalahan. Ini kurang nyambung. Jadi kita ulang pada bagian ini. Nah, jika sudah, kita buat lagi hatch menggunakan jenis ANSI 31. Nah, kemudian kita tentukan bagian mana yang akan diarsir. Namun di sini untuk jarak dari arsirannya agak lebar, jadi kita kecilkan dulu. Nah, seperti ini. Langkah selanjutnya kita buat lagi, maaf, kita buat bagian ini merupakan puncak dari tinggi gambar ini, di mana kita membuat garis bantu terlebih dahulu. Pada gambar ini kita harus membuat garis bantu, di mana dimulai dengan dari center lingkaran ini. Nah, kemudian kita tarik ke atas panjang 35. Sebagai titik center atau midpoint sekaligus puncak dari gambar tersebut. Nah, kemudian kita buat panjang dari sisi ini dan juga panjangnya sepanjang 20. Oke, baik, kita buat dulu menggunakan rectangle. Untuk panjangnya tadi 20 karena diameternya 20. Nah, kemudian kita pindahkan. Untuk tingginya sembarang. Kenapa? Karena di sini tidak diketahui tingginya berapa. Yang penting dia berpotongan langsung nyambung dengan lingkaran tersebut. Jadi kita tarik garis dulu, kita pindahkan. Nah, seperti ini. Jika sudah, kita langsung saja trim pada beberapa bagian yang sudah tidak diperlukan. Nah, seperti ini. Jika sudah, langkah selanjutnya kita membuat bidang seperti ini. Bidang pada soal seperti ini, sama langkahnya membuat volume lingkaran atau lubang dari sisi bagian kanan benda ini. Yang sebelumnya sudah kita buat. Kita menggunakan rectangle dengan
Untuk bagian atas memiliki radius panjang diameter sepanjang 10, yang itu artinya panjangnya juga 10, dengan tinggian 2 atau lebarnya 2. Nah, seperti ini. Kemudian kita buat lagi yang pada bagian bawah dengan diameter 6 atau panjangnya 6. Nah, untuk tingginya itu sembarang atau lebarnya. Yang jelas panjangnya adalah 6, tingginya segini. Lalu kita gabungkan benda yang pertama dengan gambar yang kedua. Nah, jika sudah seperti ini, kita blok dulu, kita pindahkan lagi ke bagian sini. Pada midpoint tersebut, kita pertemukan midpoint benda ini dengan gambar ini. Nah, seperti ini. Jika sudah, kita langsung saja membuat spline fit atau batas arsir dalam bentuk seperti kurva. Nah, jika sudah, kita lakukan trim pada beberapa bagian yang sudah tidak diperlukan lagi. Oh ya, namun langkah sebelumnya kita regroup dulu ini bidang agar ketika dilakukan trim itu tidak sekaligus semuanya. Nah, jika sudah seperti ini, langkah selanjutnya adalah membuat chamfer pada sisi ini, di mana di sini diketahui untuk chamfernya dengan distance 2. Langsung saja kita lakukan print chamfer, masukkan distance-nya. Nah, seperti ini. Jika sudah, ini sudah sesuai sama gambar. Baik, langkah selanjutnya kita membuat arsir menggunakan perintah heads dengan jenis ANSI 31. Karena di sini ukurannya sudah ditentukan pada sebelumnya. Jadi otomatis kita langsung saja membuat atau menentukan bagian yang akan diarsir. Nah, seperti ini. Jadi inilah gambar dari soal latihan 1. Kemudian kita tinggal membuat dimensionnya.
Baik, selesai sudah proses pengerjaan dari soal latihan 1 modul 3, di mana untuk soal latihan 2 akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gevi Alfandi Diva dengan NIM 200903053. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan langkah-langkah dari pembuatan gambar soal 2 di modul 3 AutoCAD. Jadi di sini terdapat gambar yang sudah jadi atau hasil jadinya. Kemudian langkah yang pertama, kita akan membuat gambar yang berbentuk lingkaran. Caranya adalah kita membuat dulu lingkaran pusatnya. Lingkaran pusatnya dengan jari-jari 15. Kemudian kita buat lagi lingkaran yang kedua, jari-jari 50. Dan yang ketiga 32,5. Kemudian kita buat lagi lingkaran, tapi sebelumnya kita buat garis bantu. Garis bantu dengan panjang 32,5. Kemudian kita buat lingkaran pada ujung garis bantu dengan jari-jari 11. Dan kita hapus garis bantunya menggunakan erase. Selanjutnya kita gunakan tools polar array. Kita pilih objeknya, kemudian kita pilih titik pusat untuk perputarannya. Nah, selesai. Kemudian langkah selanjutnya kita akan buat yang di bagian bawah lingkaran. Kita buat lagi garis bantu sejauh 50.
kemudian ke kanan 20, ke kiri 20 dan ke kanan juga 20. Kemudian kita buat ke bawah 60. Kanan 40 dan ke atas juga 60. Kemudian kita gunakan tools fillet agar di ujung sudutnya ini membentuk setengah lingkaran. Sisanya kita hapus garis bajunya. Kemudian langkah selanjutnya kita buat lagi garis bantu sejauh 5 ke atas. Kemudian langkah selanjutnya kita akan buat kotak trapesium ini. Tarik garis bantu sejauh 15.
Kemudian langkah selanjutnya kita gunakan line, kita buat lagi garis ke atas 20, kanan 5, dan ke bawah juga kanan 10 dan ke bawah 20. Kemudian kita hapus bagian yang tadi diperlukan, gunakan erase. Kemudian kita selanjutnya menggunakan tools spline. Ini kita buat garis bantu dulu. Dan matikan dulu ortonya. Kita buat garis lengkungan. Kemudian selanjutnya kita gunakan tools hatch untuk mengarsir bagian objek yang dipilih. Tinggal kita sesuaikan ukuran dari arsirannya. Selesai, kemudian selanjutnya kita buat objek bagian kanan lingkaran. Kita buat dulu garis bantu sejauh 21,6. Kemudian kita gunakan lingkaran. Kita tarik dulu objek 37 derajat.
Tujuannya untuk menjadi garis bantu. Kemudian kita gunakan tool circle. Tarik sejauh 115. Kita buat lagi lingkaran, tarik sejauh 125. Buat lagi lingkaran, tarik sejauh 145. Dan kita buat lagi lingkaran yang terakhir sejauh 155. Dan langkah selanjutnya kita gunakan trim. Kita hapus bagian yang tidak diperlukan. Kemudian selanjutnya kita buat menggunakan lingkaran 2 point untuk menjambungkan antara sudut-sudutnya. Kita buat garis bantu lagi sejauh 50 dan ke kanan 3,4. Kita tarik lagi garis bantu ke atas sejauh 20. Ke bawah juga 20. Kita gunakan lagi tools fillet. Gunakan lagi tool fillet. Kita gunakan tools